Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Denny Hartanto. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman semua sehat semua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas masih terkait dengan kegiatan bisnis, yaitu tentang penulisan pesan-pesan persuasif. Oke, jadi pesan persuasif ini adalah proses komunikasi yang bertujuan untuk mempengaruhi pemikiran dan pendapat orang lain agar menyesuaikan dan keinginan komunikator. Bisa juga merupakan proses komunikasi yang mengajak atau membujuk dengan tujuan mengubah sikap, keinginan, pendapat sesuai keinginan komunikator yang dia inginkan. Pengertian pada persuasi sendiri bersumber dari istilah persuasio yang memiliki arti membujuk, mengajak, atau merayu. Setiap usaha untuk melakukan mempengaruhi tindakan atau penilaian dengan cara berbicara atau menulis kepada mereka, baik verbal maupun nonverbal. Persuasi dilakukan secara rasional dan secara emosional. Secara rasional, komponen kognitif pada diri seorang dapat dipengaruhi. Aspek yang dipengaruhi berupa ide atau konsep. Sedangkan secara emosional menyentuh pada aspek afeksi yang berkaitan dengan kehidupan emosional seseorang. Melalui cara emosional, aspek simpati dan empati seseorang dapat digugah. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikasi persuasif yaitu di sini ada 3. Yang pertama adalah kejelasan tujuan. Yang kedua, memikirkan secara cermat orang-orang yang akan dihadapi. Yang ketiga, memilih strategi yang tepat. Ruang lingkup komunikasi persuasif, yang pertama ada sumber, ada pesan, saluran, ada penerima, ada efek, umpan balik, dan situasional. Sedangkan pada komponen komunikasi persuasif, di sini ada 2. Yang pertama ada klaim. Pernyataan tujuan situasi baik yang tersurat maupun tersirat. Misalnya, iklan yang menyatakan dengan luas ajakannya untuk membeli suatu produk atau jasa tersebut. Secara implisit misalnya atau tersirat misalnya adalah iklan rokok yang tidak pernah menyatakan terang-terangan untuk mengajak audiensnya merokok. Nah, mereka akan mengidentikan dengan suatu fenomena yang menarik dan mudah diingat oleh audiens. Komponen yang kedua adalah wiren, perintah yang dibungkus dengan ajakan atau bujukan sehingga terkesan tidak memaksa. Nah, ajakan atau bujukan di sini misalnya adalah dengan kata ayo, dengan kata mari, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada penulisan pesan-pesan persuasif. Perencanaan pesan-pesan persuasif, usaha untuk mengubah sikap, kepercayaan atau tindakan untuk mencapai tujuan. Seperti contohnya adalah iklan pada gula Tropicana. Permintaan pimpinan untuk datang tepat waktu melalui pertemuan. Nah, persuasi efektif di sini kemampuan menyampaikan pesan sehingga audiens punya pilihan dan membuat mereka setuju. Dalam penyampaian pesan persuasif yaitu yang pertama ada internal organisasi, yang kedua ada eksternal organisasi. Pada internal organisasi yaitu menjual ide atau gagasan kepada orang lain untuk membujuk pimpinan menyediakan fasilitas, memberi saran agar SOP efisien, mengumpulkan suatu dukungan untuk kegiatan, mengajak teman-teman mengumpulkan dana untuk menyumbang kegiatan sosial. Yang kedua, penyampaian persuasif eksternal pada organisasi, kegiatan untuk mengumpulkan dana atau kerjasama, misalnya adalah bekerjasama dengan perusahaan untuk pemagangan mahasiswa dalam rangka memperkenalkan mahasiswa dengan dunia bisnis dan memudahkan memperoleh pekerjaan. Dalam mengembangkan pesan-pesan persuasif, di sini ada 4 komponen. Yang pertama adalah menetapkan kredibilitas. Di sini menumbuhkan kredibilitas melalui fakta, kejadian seseorang menguasai bidang tertentu, objektif, sikap hormat, jujur, pengalaman, latar belakang, baik setiap kepercayaan
dan lain-lain dalam membantu kredibilitas diri sendiri. Yang kedua ada kerangka argumentasi. Yang kedua ini menggunakan konsep AIDA, yaitu perhatian, minat, hasrat, dan tindakan. Sedangkan pada pengembangan yang ketiga memilih daya pemikat, menggunakan logika dan emosional dalam pertimbangan etika. Menulis permintaan persuasif menggunakan konsep AIDA, baik permintaan persuasif untuk tindakan maupun untuk permintaan, dan aduan persuasif untuk penyesuaian. Penulisan pesan-pesan penjualan dan permohonan dana di sini ada dua. Yang pertama, pesan penjualan dikirim oleh organisasi laba. Yang kedua, pesan permohonan bantuan dana oleh organisasi non-laba, tetapi punya tujuan yang sama. Perencanaan pesan-pesan penjualan tujuannya untuk mendapatkan pemahaman tentang produk, seperti apa jenis produk, bagaimana dengan kualitasnya, bagaimana dengan cara kerjanya dan manfaatnya, bagaimana cara pengirimannya, pengepakan produk, dan lain sebagainya. Analisis audiens fokuskan pada kebutuhan, apa yang dia minat, emosional, apa manfaat yang diperoleh, bagaimana kualitas produk, bagaimana sarana promosi produk, dan tentunya harga produk. Itu yang paling penting. Fokuskan pada poin perhatian penjualan produk, seperti harga, kualitas, dan pelayanan. Menyampaikan pesan-pesan penjualan seperti surat, brosur, sampel, kartu, telepon, surat elektronik, iklan pada media, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kemajuan era teknologi seperti internet. Pengorganisasian dan komposisi pesan-pesan penjualan, gunakanlah konsep AIDA. Yang pertama adalah membangun minat, memperkenalkan contoh produk baru, berikan ilustrasi dan solusi atas suatu masalah. Yang kedua adalah membangun minat dengan tempatkan titik penjualan pada paragraf awal, kelebihan dan keunggulan produk yang kita miliki. Yang ketiga, meningkatkan hasrat, ungkapan dengan kata-kata, dengan gambar, bagaimana gambar yang supaya menarik para audiens. Yang keempat, memotivasi tindakan, yakinkan untuk memenuhi harapan audiens, pengiriman produk cepat, tepat waktu, cantumkan diskon apabila ada diskon, penawaran khusus kepada audiens yang akan membeli barang secara banyak, kesempatan uji produk atau sampel, dan garansi. Sedangkan dalam perencanaan pesan-pesan bantuan dana, yakinkan audiens akan pentingnya dana yang akan dibutuhkan. Pahami pembaca, bahasa, manfaat, dan latar belakang pembaca. Caranya adalah jelaskan kebutuhan secara spesifik. Yang selanjutnya adalah tunjukkan akan pentingnya donasi yang kita sumbangkan kepada pihak lain. Yang ketiga, jelaskan berapa jumlah donasi yang akan dibutuhkan. Yang keempat, jelaskan manfaat atau kegunaan donasi yang akan diberikan. Pendekatan komunikasi persuasi yang efektif menurut Burgon dan Hafner. Yang pertama, pendekatan berdasarkan bukti, yaitu mengungkapkan data atau fakta yang terjadi sebagai bukti argumentatif agar berkesan lebih kuat terhadap ajakan. Yang kedua, pendekatan berdasarkan ketakutan, yaitu menggunakan fenomena yang menakutkan bagi audiens menuruti pesan yang akan diberikan komunikator. Misalnya, bila terjadi kejadian yang luar biasa, demam berdarah, maka pemerintah dengan pendekatan ketakutan dapat persuasi masyarakat untuk mencegah DBD. Selanjutnya ada pendekatan berdasarkan humor, yaitu menggunakan humor atau fantasi yang bersifat lucu dengan tujuan memudahkan masyarakat mengingat pesan karena mempunyai efek emosi yang positif. Contohnya adalah iklan-iklan yang menggunakan bintang komedian atau menggunakan humor yang melekat di hati masyarakat. Yang keempat yaitu pendekatan berdasarkan diksi, yaitu menggunakan kata-kata yang mudah diingat oleh audiens dengan tujuan membuat efek emosi positif dan atau negatif. Misalnya pada iklan rokok dengan diksi nggak ada lo nggak rame gitu. Itu ya merupakan diksi pada iklan
salah satu rokok. Yang terakhir di sini ada etika komunikasi persuasif. Etika komunikasi persuasif adalah seperangkat aturan-aturan dalam mempraktekkan komunikasi persuasif agar tidak terjadi propaganda. Dalam prakteknya, saat komunikasi persuasif dilakukan, maka komunikator tidak diperkenankan untuk yang pertama menggunakan data palsu. Jadi harus menggunakan data yang real yang ada. Yang kedua, tidak memperkenankan secara sengaja menggunakan alasan-alasan yang meragukan atau tidak masuk akal atau tidak logis. Yang ketiga, tidak memperkenankan menyatakan diri sebagai ahli padahal bukan ahlinya gitu. Tidak memperkenankan juga mengaku telah diberi informasi oleh ahlinya padahal tidak. Yang keempat, tidak memperkenankan untuk mengajukan hal-hal yang tidak berkaitan untuk mengalihkan perhatian dari isu yang sedang terjadi menjadi perhatian. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan pesan-pesan persuasif. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam entrepreneur.